Hari itu 14 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004, gelombang tsunami menerjang wilayah Aceh. Bermula dari gempa beberapa kali, lalu datang ombak setinggi kurang lebih 20 meter yang membuat beberapa kota di provinsi itu pun lumpuh. Gempa yang berlangsung selama kurang lebih 10 menit ini tercatat mempunyai magnitudo sekitar 9 skala Richter. Setelah itu, gelombang tsunami mulai memberikan dampaknya pada wilayah Aceh dan sebagian di Sumatera Utara. Tsunami ini kemudian bergerak menyebar ke arah pantai-pantai. Jarak pantai di Sumatera terdekat dengan epicenter gempa bumi utama diperkirakan 125 km. Kecepatan rambat gelombang tsunami dapat mencapai 800 km per jam di samudra dalam dan bebas. Mendekati pantai yang dangkal dan dengan kecepatan yang besar, gelombang tsunami pun menjadi tinggi dan kemudian terhempas ke arah daratan. Dahsyatnya bencana tsunami waktu itu meninggalkan bekas yang masih tersimpan hingga sekarang, seolah menjadi saksi bisu apa yang terjadi saat itu. Salah satunya adalah kapal pembangkit listrik tenaga diesel milik PLN yang bobotnya mencapai 2.600 ton bias terdampar dari tengah lautan hingga ke pemukiman penduduk yang berjarak 5 km dari tepi laut. Nah teman-teman, kita sekarang udah ada di pusat situs tsunami tahun 2004 lalu. Ini adalah kapal PLTD Apung 1 yang terdampar ke tengah kota, di mana pada tahun 2004 lalu tsunami yang sangat dahsyat sehingga membawa kapal ini dari tengah laut sampai ke sini yang berjarak 5 km. Oke, yuk kita lihat-lihat ke dalam kapal apung. Kapal dengan panjang 63 meter ini mampu menghasilkan daya sebesar 10,5 MW. Dengan luas mencapai 1.900 meter persegi dan bobot 2.600 ton, tidak ada yang membayangkan kapal ini dapat bergerak hingga ke tengah kota Banda Aceh. Ketika tsunami terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, kapal ini terseret gelombang pasang setinggi 9 meter sehingga bergeser ke jantung kota Banda Aceh sejauh 5 km. Kapal ini terhempas hingga ke tengah-tengah pemukiman warga, tidak jauh dari lokasi Museum Tsunami. Dari 11 awak kapal dan beberapa warga yang berada di atas kapal ketika tsunami terjadi, hanya 1 orang yang berhasil selamat. Fenomena pergeseran kapal ini menunjukkan kedahsyatan gelombang yang menimpa Serambi Mekah kala itu. Saat ini, area sekitar PLTD Apung telah dibeli oleh pemerintah untuk ditata ulang menjadi wahana wisata edukasi. Untuk mengenang korban jiwa yang jatuh akibat tsunami, dibangunlah Museum Peringatan Tsunami. Pada monumen itu tertera tanggal dan waktu kejadian dari musibah yang juga menimpa beberapa negara selain Indonesia. Di sekeliling monumen dibangun dinding dengan relief yang menyerupai gelombang air bah. Dari atas kapal ini, pengunjung pun dapat melihat rangkaian pegunungan. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan dalam menghadapi tsunami jika terjadi lagi bencana itu? Kalau kamu berada di dalam rumah ataupun bangunan, maka kamu harus tidak bersikap panik, tidak berlari keluar. Namun carilah meja atau tempat tidur, lalu berlindunglah di bawahnya. Lakukan hal ini meskipun kamu berada di ruangan dengan banyak orang. Ingat, jangan berdesakan. Tetap melindungi kepala dengan bantal maupun benda lain jika tidak ada meja atau tempat tidur. Menghindari benda-benda dengan resiko seperti rak buku, lemari, hingga jendela kaca. Waspada terhadap langit-langit rumah atau benda yang tergantung di tembok. Umumnya mereka memiliki resiko runtuh. Lalu keluarlah menuju tempat terbuka menggunakan tangga darurat. Kenalilah tanda-tanda terjadinya tsunami. Tsunami biasanya didahului oleh gempa besar yang paling tidak berkekuatan 6,5 skala Richter. Sebelum gelombang tsunami datang, air laut akan surut melewati garis pantai normal dan biasanya akan tercium juga aroma garam yang sangat menyengat. Jika Anda tinggal di tepi pantai,
Ketahuilah jalur evakuasi ke tempat yang aman jika tsunami terjadi. Seperti jalur tercepat ke tempat tinggi yang tidak terjangkau oleh gelombang tsunami dan pilihlah gedung tinggi minimal 3 lantai dengan konstruksi yang kuat. Lalu waspadalah selalu karena bencana tsunami akan datang secara tiba-tiba. Kalau kamu berada di luar rumah atau ruangan, maka kamu harus menjauhi bangunan tinggi, tembok, tiang atau pusat listrik, papan reklame, serta pohon. Mencari tempat terbuka, misalnya lapangan. Menghindari benda-benda dengan resiko seperti rak hingga jendela kaca. Sekian dulu video dari kami, semoga bermanfaat ya, menambah ilmu pengetahuan serta berguna untuk teman-teman semuanya. See you in the next video, bye-bye!